Halo adik-adik, kembali lagi pada video kita hari ini. Jadi ada yang tahu nggak nih hari ini kita bakal belajar apa? Iya, benar. Kita akan mempelajari rantai makanan. Ayo disimak ya videonya adik-adik. Jadi, rantai makanan saling ketergantungan dalam ekosistem. Rantai makanan adalah jaringan kompleks interaksi antara organisme di dalam sebuah ekosistem. Setiap spesies memiliki peran yang penting, saling bergantung satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan yang memungkinkan ekosistem itu bertahan. Yang pertama adalah produsen, peran tumbuhan dalam rantai makanan. Jadi, proses pertama adalah fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk memproduksi glukosa sebagai sumber energi bagi dirinya sendiri. Yang kedua adalah penyedia nutrisi. Tumbuhan menjadi sumber makanan utama bagi hewan herbivora, yang kemudian menjadi mangsa bagi hewan karnivora. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan. Peran tumbuhan sebagai produsen, primer menjaga keseimbangan rantai makanan dan aliran energi dalam ekosistem. Berikutnya adalah konsumen, peran hewan dalam rantai makanan. Yang pertama adalah herbivora. Hewan herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Contoh hewan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, dan juga domba. Kedua, karnivora. Hewan karnivora berburu untuk memangsa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya. Hewan karnivora contohnya adalah harimau, singa, macan tutul, dan buaya. Ketiga adalah omnivora. Hewan omnivora makan baik tumbuhan maupun hewan, memanfaatkan sumber daya makanan yang beragam. Contohnya adalah burung dan juga beruang, ayam, dan juga bebek. Berikutnya adalah pengurai, peran mikroorganisme dalam rantai makanan. Yang pertama adalah dekomposisi. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur akan memecah materi organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang kedua adalah daur ulang nutrisi. Peran pengurai sangat penting dalam mendaur ulang nutrisi, menjaga kesuburan tanah, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah simbiosis. Beberapa mikroorganisme bahkan hidup bersimbiosis dengan tumbuhan, membantu menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan mereka. Aliran energi dan nutrisi dalam rantai makanan. Yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari memberikan energi bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah produsen. Tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Ketiga, konsumen. Hewan memakan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Yang keempat adalah pengurai. Mikroorganisme menguraikan materi organik mati untuk mendaur ulang nutrisi. Bisa dilihat di sebelah kiri terdapat gambar piramida. Itu adalah piramida makanan atau struktur dan fungsi. Jadi, yang pertama itu adalah produsen. Tumbuhan sebagai produsen primer menduduki bagian terbawah piramida, menyediakan energi bagi tingkat trofik di atasnya.
lapisan tengah piramida sebagai konsumen. Ketiga adalah pengurai. Mikroorganisme pengurai menduduki puncak piramida, mendaur ulang nutrisi kembali ke produsen. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Produsen. Tumbuhan hijau sebagai produsen primer, seperti padi, tumbuhan-tumbuhan seperti bunga, pohon, dan juga akar-akar. Kedua, herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang hanya memakan tumbuhan seperti sapi, kambing, domba, kelinci, dan lain-lain. Ketiga, hewan karnivora, hewan pemangsa yang hanya memakan daging dan menjadikan hewan lain sebagai sumber makanannya, seperti buaya, singa, harimau, macan tutul, dan hewan-hewan lainnya. Dan terakhir adalah pengurai. Mikroorganisme pendaur ulang nutrisi. Contohnya seperti maggot atau larva-larva yang memakan sisa-sisa dari hewan-hewan yang telah membusuk atau makanan lain yang telah membusuk dan dikembalikan kepada produsen sebagai sumber nutrisi bagi produsen. Berikut adalah dampak gangguan pada rantai makanan. Yang pertama adalah hilangnya spesies. Kerusakan habitat atau perburuan berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies dalam rantai makanan. Seperti jika kita memburu hewan badak secara terus-menerus, lama-kelamaan spesies itu akan menghilang atau punah, sehingga generasi di depan tidak akan dapat melihat spesies dari hewan tersebut lagi. Kedua adalah ledakan populasi. Hilangnya spesies predator dapat menyebabkan ledakan populasi mangsa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Seperti contoh, jika singa-singa punah, maka kijang-kijang atau hewan lain yang menjadi mangsanya akan terjadi ledakan populasi, di mana kijang akan memakan semua rumput yang ada, sehingga rumput-rumput di daerah tersebut akan hilang atau lenyap akibat menjadi makanan dari kijang. Ketiga adalah rusaknya daur nutrisi. Pencemaran dan degradasi lingkungan dapat mengganggu peran mikroorganisme dalam mendaur ulang nutrisi. Terjadinya pencemaran lingkungan akan mengganggu sistem kerja mikroorganisme, sehingga akan sulit untuk mendaur ulang nutrisi yang menjadi makanan bagi produsen. Dan yang terakhir, upaya kita untuk menjaga keseimbangan rantai makanan. Pentingnya konservasi. Konservasi habitat yaitu melindungi dan memulihkan habitat alami spesies agar rantai makanan tetap terjaga. Kedua adalah pengelolaan spesies. Mengatur populasi hewan dan tumbuhan agar tidak terdistorsi, termasuk pengendalian spesies invasif. Ketiga adalah edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga
keseimbangan ekosistem. Sekian materi kita pada hari ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.